selamat mulia. Amin, haleluya. Dosaku disucikan, oh darah Yesus. Amin, haleluya. Salibnya, haleluya, salibnya, amin, haleluya. Selamat mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan, oh darah Yesus. Amin, haleluya. Haleluya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memanggil dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Oleh salib Yesus kita diselamatkan. Salibnya, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Selamat mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan, oh darah Yesus. Amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua dosa kita ditanggungnya. Haleluya. Untuk menebus dosaku. Amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Selamat mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan, oh darah Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu,
Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, sempurna Engkau. Haleluya. Semua dosaku Engkau telah hapus Bapa. Dosaku dihapus oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna, yang sudah menghapus dosa-dosaku. Sekarang ku menjadi milik-Mu. Haleluya. Pakailah hidupku ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Dulu kami hamba dosa. Dulu kami mengenal hidup di dalam dosa, tidak mengenal kebenaran. Tapi sekarang kami mengenal kebenaran melalui Yesus Kristus Bapa-Ku, Tuhan-Ku. Sekarang kami menjadi hamba kebenaran. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hidupku. Sebentar kami membaca firman-Mu di hari Jumat Agung tanggal 15 April 2022. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah lahir untuk kami, dan Kau mati untuk menebus dosa kami Bapa, supaya hidup kami menjadi baru di dalam Engkau. Engkau bentuk hidup kami supaya kami menjadi serupa dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, izinkan sebentar kami baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita ibadah pada hari Jumat pagi ini saudara, tanggal 15 April 2022, yaitu hari kita mengingat Jumat Agung, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir untuk kita. Dan tepat setelah Yesus, Dia melayani pekerjaan Tuhan selama di dunia ini, usia kurang lebih 33,5 tahun, dan Dia rela korbankan diri Yesus. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, supaya kita tidak dibawa kutuk dosa. Tujuan Tuhan berkorban untuk kita, untuk mengganti semua kutuk dosa kita. Tuhan ganti maut untuk diubah menjadi hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Kalau Yesus tidak turun mati, mohon maaf saudara, saudara mati di dalam dosamu, sehingga kita tidak ada masuk surga. Tidak seorang pun manusia bisa masuk surga, karena upah dosa maut, karena pasti didakwa oleh iblis. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah panggil hidup kita, kalau Tuhan sudah pilih hidup kita, dan Tuhan sudah selamatkan kita, sehingga kita berangkat dari kegelapan menuju terangnya Tuhan. Oleh karena itu, di Jumat Agung ini saya mau bacakan satu ayat. Setelah itu saya mau terangkan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa ibadah Jumat Agung di setiap rumah Tuhan saudara masing-masing. Semua ibadah Bapak Ibu onsite, datang ke gereja masing-masing, nikmati hadirat Tuhan. Dan dalam pengembalaan pelayanan kami di gereja kami
Gereja Bethel Tabernakel, di semua gereja rumah Tuhan, kita adakan ibadah, ada perjamuan kudus. Dan saya mau baca dengan firman Tuhan, Yohanes 19 ayat 30, demikian firman Tuhan. Dan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini korban Tuhan Yesus yang mulia dan sempurna. Dia sudah rela melakukan yang terbaik demi keselamatan kita semua. Dan firman Tuhan katakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Dalam bahasa Ibrani dikatakan tetelestai, semuanya sudah selesai. Janji Tuhan semua digenapi. Rencana Tuhan yang sempurna. Rencana Tuhan sudah selesai melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan bersuara-suara di surga malaikat karena satu orang jiwa diselamatkan. Kita semua diselamatkan karena anugerah Tuhan. Semuanya sudah selesai melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi tidak mungkin Tuhan bisa mati kedua kalinya. Karena Tuhan sudah melaksanakan rencana yang agung dan mulia. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Tapi janji Tuhan pada hari ketiga Yesus bangkit. Dan Yesus akan naik ke surga. Nanti di hari Minggu kita sama-sama melaksanakan ibadah Paskah. Hari berkemenangan. Hari di mana Yesus bangkit. Dia membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi saat ini kita mengingat Yesus sudah rela berkorban. Di situ membuat kita sadar bahwa betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan tujuan yang pertama, supaya kita diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Pintu surga terbuka karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dia rela surga, dia Yesus turun, berarti surga terbuka. Dia turun ke dalam dunia guna menyelamatkan kita adalah anak-anaknya. Karena Yesus begitu cinta kita semua. Karena dalam Yesaya 43:4 bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Kita sangat dicinta oleh Tuhan Yesus. Demikian sehingga Yesus mau turun rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Dengan tujuan Tuhan Yesus mati buat kita. Ada tujuan ilahi. Supaya kita juga mati terhadap daging jasmani, saudara. Supaya jangan sampai saudara mentang-mentang Yesus dah rela berkorban untuk kita mati. Terus kita terus hidup kita di dalam dosa. Tidak bisa, saudara. Coba kita baca. Dalam Efesus 2. Saya mau baca dari ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Yesus sudah mati. Berarti dengan tujuan supaya setiap kita matikan terhadap dosa. Dulu kita tidak mengenal kebenaran. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Main selingkuh-selingkuh. Main perjinahan. Main bohong-bohongan, main perjudian, main mabok-mabok, main foya-foya, main dengan dosa-dosa, tidak mau beribadah kepada Tuhan, berbuat jahat, berbuat yang tidak benar, hidup di dalam dosa. Coba seperti di ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, roh iblis, saudara. Dulu kita seperti itu. Sebenarnya di ayat ketiga, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Amin. Kita sebenarnya adalah orang jahat semua. Saya orang jahat, Bapak Ibu semua orang durhaka. Dulu di luar Yesus, hidup di dalam kegelapan dosa, tipu saling tipu, jahat saling jahat, bunuh saling bunuh. Tidak ada kasih Tuhan. Tapi saat ini kita mengenal kebenaran. Di ayat yang keempat. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat. Yang oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Saya mengenal kebenaran Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, saya bisa main gitar, menyanyi, membacakan firman Tuhan yang siang dan malam. Beritakan firman. Termasuk Bapak Ibu para hamba-hamba Tuhan. Kita semua bisa setia kepada Yesus karena anugerah Tuhan. Besar kasih rahmat Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara semua kita meresponi pengorbanan Tuhan yang mulia. Kasih Tuhan yang sempurna yang sudah turun atas kita. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya kasih ayat yang terakhir, di ayat yang ke-10.
8, 9, 10. Efesus pasal 2, 8 dan 9, 10. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil kerja baik saudara dan saya. Tidak ada kebaikan dari kita. Tidak ada andil sedikit pun. Tapi kita meresponi. Sebagai kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus. Kita mau iman. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau setia. Karena Tuhan berkata di ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah benar, kita diciptakan sama Tuhan, kita diberkati, sampai detik ini kita dipelihara sama Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ini menjadi kerinduan dari Tuhan, kerinduan kita bersama, menjadi impian kita bersama. Mari, Tuhan mau pakai setiap kita untuk alat kemuliaan Tuhan. Supaya nanti kelak kalau sangkakala Allah berbunyi Bapak Ibu, nanti Yesus pasti datang. Cepat atau lambat Yesus pasti datang. Dunia semua kacau balau. Tapi bagi orang yang setia kepada Tuhan, kalau sangkakala Allah berbunyi, kita minta sama Tuhan, kita diangkat. Rapture. Ini menjadi kerinduan saya bersama keluarga istri anak saya. Saya juga berdoa buat Bapak Ibu semua. Biar kita di hari ibadah Jumat Agung, mari kita semua sadar. Supaya kita mematikan dosa kita. Kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak mau hidup di dalam kebencian. Tidak boleh simpan kedengkian, dendam, dengki, perbuatan jahat. Kita lepaskan dalam nama Yesus. Tapi mari kita bergandengan tangan. Dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau saling mengasihi. Hidup di dalam kasih Tuhan. Seperti yang Tuhan ajarkan. Seperti saya kasihkan ayat terakhir dalam Yohanes pasal 13. Ini kalau kita cinta Yesus, mari kita mau ikuti jejak Yesus. Yaitu hidup di dalam kasih Tuhan. Sebagaimana Yesus sangat mencintai kita semua. Tuhan berfirman dalam Yohanes pasal 13 ayat 34-35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu dalam murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Puji Tuhan. Marilah kita ibadah di Jumat Agung ini. Kita ingat akan kasih Tuhan yang sempurna. Dan respon dari kasih Tuhan, mari kita makin hari makin mau cinta Tuhan. Kita mau all out dengan Tuhan, all out. Kita mau setia, kita mau cinta, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Itu secara vertikal dan secara horizontal. Mari kita hidup saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, suami istri mengasihi anak, dan kita semua bersaudara dalam Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Tidak boleh ada saling dendam, dengki, pengkhianatan. Semua kita buang dalam nama Yesus. Tapi bersihkan hati, miliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang penuh dengan kasih Tuhan, dan Roh Kudus akan menuntun hidup kita untuk kita disempurnakan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga nanti kalau Yesus datang, Tuhan akan angkat kita. Ini menjadi kerinduan dari Tuhan. Menjadi kerinduan kita bersama. Bukan dunia di tempat kita, tapi nanti surga tempat kita. Asal kita mau setia, kita taat. Kita mau ikut jejak Yesus. Yesus sudah rela berkorban untuk kita semua. Mari kita mau all out cinta Yesus. Kita mau setia dan taat. Sampai kita suatu hari kelak hidup bersama dengan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salibnya, amin, haleluya. Oh salibnya, amin, haleluya. Selama mulia, amin, haleluya. Dosaku disucikan, haleluya. Oh, darah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Salibnya, oh haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Selama mulia, amin, haleluya. Semua dosa-dosaku dihapuskan, disucikan, oh oleh darah Yesus, amin, haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah pada Jumat Agung, ibadah agung, Jumat Agung ini. Agung karena Yesus yang agung, karena Yesus yang mulia, Yesus yang sempurna, maha kudus, maha segala-galanya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.